Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sebuah judul Auto Lubrication Oil. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Wendy, Mahendra, dan Rizky Abdillah. Saya sendiri Mahendra Pratama yang akan membacakan abstrak dari judul tersebut. Next, Mas. Jadi pelumasan rantai yang dilakukan pada mesin conveyor saat ini masih dilakukan secara manual. Hal tersebut membutuhkan banyak waktu saat melakukan perawatan, akibatnya proses produksi dapat terhambat. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, maka dirancanglah sebuah alat pelumasan conveyor chain secara otomatis. Tujuan dari rancangan tersebut adalah untuk mempermudah dan memangkas waktu yang ada karena masih dilakukan secara manual. Sistem pelumasan otomatis ini bekerja dengan digunakannya rangkaian sederhana berupa adanya kontak relay, kontaktor, push button, counting up, dan indikator light. Dengan menggunakan alat tersebut memberikan pelumasan yang efisien pada rantai sepanjang 200 meter, mengurangi downtime hingga 25% dan meningkatkan masa pakai rantai hingga 30%. Rancangan ini menunjukkan potensi besar untuk diimplementasikan pada industri yang menggunakan rantai panjang, terutama dalam meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya perawatan. Next. Autolubrikasi. Autolubrikasi sendiri berfungsi untuk memberikan pelumasan pada rantai secara otomatis sehingga perawatan rantai menjadi lebih efisien dan akurat. Sistem ini mengurangi risiko penurunan umur pakai rantai yang dapat menyebabkan penghentian produksi akibat kegagalan rantai karena kurangnya pelumasan. Rancangan ini terdiri dari tank oil, kontrol, pump, nozzle, dan sensor. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Wendy. Terima kasih atas kesempatannya Pak Mahendra. Oke, untuk dari rancangan saya akan mempresentasikan saya yang bernama Wendy. Mohon izin untuk perancangan ini didesain untuk meningkatkan efisiensi dalam lubrikasi rantai. Maka sistem ini akan bekerja bila kontrol panel dalam kondisi hidup, posisi auto dan interlock langsung dengan kontrol rantai yang akan dilubrikasi, sehingga ketika rantai menyala, maka sistem ini akan bekerja dengan menghitung counting rantai lalu memberikan pelumasan terhadap rantai dengan parameter yang ditentukan. Kontrol panel berfungsi untuk mengatur sistem auto lubrikasi berjalan dengan secara otomatis. Sistem ini dapat menghitung jumlah rantai sehingga kita dapat menentukan kapan rantai harus dilubrikasi. Yang kedua adalah tangki oil. Tangki oil artinya untuk menampung atau menyimpan oil untuk sistem lubrikasi dengan kapasitas 5 liter. Diharapkan tangki ini cukup untuk melubrikasi rantai dengan 3 cycle rantai menyala selama 3 kali putaran. Lanjut, untuk oil pump berfungsi untuk memompa oil menuju nozzle yang sudah disesuaikan serta memberikan tekanan yang cukup untuk mengantarkan oil ke rantai sehingga pelumasan rantai menjadi maksimal. Di sini ada nozzle dan sensor. Untuk nozzle berfungsi untuk mengarahkan oil menuju titik rantai yang akan dilubrikasi. Yang kedua, sensor berfungsi mendeteksi posisi rantai serta memberikan informasi terhadap kontrol sehingga dapat akurat memberikan lubrikasi terhadap rantai. Untuk rancangan biaya, di sini ada beberapa part yang harus disediakan. Salah satunya ada tangki oil berkapasitas 5 liter dengan harga 250.000. Yang kedua ada pompa oil dengan harga 500.000. Yang ketiga ada sensor proximity dengan harga 100.000. Yang keempat ada selang dan konektor di sini dengan harga 20.000. Yang kelima ada push button dan selector switch masing-masing seharga 20.000. Kita membutuhkan tiga
3 item. Yang pertama push button 1 item, yang kedua yang push button 2 item, yang satu selector switch. Yang keenam ada CB dan kontak relay dengan harga 40.000 masing-masingnya. Di sini kita membutuhkan 6 item. Yang ketujuh ada counter relay dengan harga 80.000. Yang 8 ada power supply yaitu AC menuju ke DC dengan harga 200.000. Yang ke-9 ada indikator lamp dengan harga 10.000, kita membutuhkan 3 piece. Yang 10 ada kabel dan aksesoris dengan harga 100.000. Terus untuk material konstruksi di sini total 150.000. Yang terakhir yaitu nozzle 1 piece dengan harga 250.000. Total biaya untuk rancangan ini sebesar Rp1.980.000. Untuk simulasinya, di sini bisa kita lihat ada kontrol panel, ada tangki penyimpanan oil, ada pompa, ada nozzle, dan ada sensor proximity. Pertama-tama di sini ada chain yang bergerak. Lalu kita coba aktifkan control power. Ketika control power di on, maka si sensor akan mendeteksi posisi si chain. Lalu si sensor akan mengirimkan sinyal terhadap control power, lalu control power akan mengirimkan tegangan listrik untuk menghidupkan si pompa. Ketika si pompa menyala, maka si pompa akan memberikan tekanan oil terhadap si nozzle. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini ilustrasi ketika si pompa mengirimkan tekanan oil terhadap si nozzle. Lalu si nozzle akan mengarahkan oil terhadap serantai. Siklus ini akan berjalan terus-menerus. Kapan dia akan berhenti? Dia akan berhenti ketika kita men-setting counting up-nya. Contoh, di sini ada chain 200 pitch. Nah, maka counting up kita setting di 200 cycle. Ketika si sensor menghitung counting sampai selesai di 200, maka si sistem ini akan berhenti secara otomatis. Mungkin sekian untuk penjelasan dari rancangan. Saya kembalikan kepada Pak Mahendra. Saya Rizky Abdillah mewakili kelompok 3. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang mengenakan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.